Assalamualaikum Lur. Piye kabare Lur? Oke, hari ini dan kali ini saya sekeluarga sedang ada di Banten, tepatnya di Masjid Agung Banten Lama. Dan masjid ini syarat akan sejarah di masa lalu untuk menyebarkan agama Islam di tanah Banten. Di sekitar Masjid Agung Banten Lama ini terdapat makom, yaitu makom dari Sultan Hasanuddin, yaitu putra dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Awal mula berdirinya Masjid Agung Banten ini ialah instruksi dari Sultan Gunung Jati kepada anaknya Sultan Hasanuddin. Sunan Gunung Jati memerintahkan anaknya untuk mencari sebidang tanah yang masih suci sebagai tempat pembangunan kerajaan Banten. Kemudian Sultan Hasanuddin pun kebingungan untuk mencari sebidang tanah yang masih suci untuk dibangun sebagai kerajaan di atasnya. Singkat cerita, Sultan Hasanuddin pun meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat agar mendapat petunjuk tanah yang tepat untuk mendirikan kerajaan tersebut. Dan tiba-tiba setelah selesai berdoa, secara spontan air laut yang berada di sekitarnya tersibak dan menjadi daratan. Sultan Hasanuddin pun kemudian mulai mendirikan kerajaan di lokasi tersebut beserta dengan pendukung lainnya seperti masjid, alun-alun, dan pasar. Perpaduan antara masjid, alun-alun, dan pasar adalah tradisi kerajaan Islam di masa lalu. Masjid pertama yang dibangun di Banten adalah Masjid Agung yang masih memiliki bangunan kokoh hingga hari ini. Masjid ini juga merupakan simbol kejayaan Islam pada saat itu. Jadi nggak heran kalau masjid ini selalu ramai dipadati pengunjung yang datang untuk melakukan ziarah atau cukup melakukan sholat saja. Plastik wadah nggak tepat saya berapa aja. Seperti biasa ya, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Sebelum masuk ke masjid, kita dicek suhu tubuhnya oleh petugas yang berjaga. Dan di sini kita juga harus menitipkan sandal dengan menggunakan plastik oleh penjaga sandal yang ada di depan. Jadi kita lagi antri sekarang nih. Nah ini petugas jaga untuk menjaga sandal kita. Itu payungnya mirip banget sama yang ada di Masjid Nabawi ya. Di situasi pandemi seperti sekarang ini, peziarah tetap ramai datang ke Masjid Banten Lama ini. Bahkan dari beberapa daerah, rombongan menggunakan bis juga hadir untuk berziarah atau sekedar sholat di Masjid Banten ini. Jadi kalau kita berkunjung ke kota Serang atau Pandeglang, rasanya belum lengkap kalau belum berkunjung ke Masjid Banten Lama ini.
Dan itu menara Masjid Agung Banten Lama. Ini adalah menara masjid yang mirip dengan mercusuar. Sejarah juga mencatat bahwasanya pembangunan Masjid Banten Lama ini ada sentuhan Tiongkoknya dan berkat jasa dari Cek Bancut yang saat itu diberi gelar oleh Sultan Hasanuddin menjadi Pangeran Adiguna. Dan pembangunan Masjid Banten Lama ini pun juga ada campur tangan dari satu orang Belanda, yaitu bernama Hendrik Kardil Banten, dan merupakan seorang perancang bangunan dari Belanda yang melarikan diri dari Batavia. Dia sengaja kabur dari Batavia karena memiliki niat untuk masuk agama Islam. Dan Sultan Hasanuddin pun mengikut sertakan Hendrik Lucas Kardil untuk membangun menara yang berfungsi untuk tempat musyawarah dan kajian-kajian keagamaan. Karena jasanya itu untuk ikut membangun masjid inilah Kardil kemudian mendapatkan julukan Pangeran Wiraguna. Yuk kita coba masuk ke dalam masjidnya. Ada banyak tiang kayu penyangga masjid untuk menyangga bangunan masjid tersebut. Masjid ini dibangun antara 1552 sampai 1570. Sampai dengan saat ini masjid ini masih terawat dan megah. Nah, sekarang saya ada di depan halaman pemakaman Sultan Maulana Hasanuddin. Banyak peziarah yang mau bergiliran untuk masuk berziarah ke dalam makam. Oke, sekian dulu penelusuran kita di Masjid Banten Lama ini, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe ya lur. Terima kasih.